Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah studi ini. Salawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi kita, junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Julianti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum memahami fungsi hadis terhadap Al-Quran, alangkah baiknya kita tahu apa pengertian Al-Quran, hadis, dan perbedaan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Baik, yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa yaitu qura'a, yaqra'u, qira'atu, wa qur'ana, yang mana hukum bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi, tertulis pada Musaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan dinilai ibadah apabila kita membacanya. Sedangkan hadis secara bahasa yaitu perkataan, percakapan, dan perbuatan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah hal atau catatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat beliau, baik sifat fisik, moral, maupun perilaku beliau sebelum menjadi Nabi dan sesudahnya. Adapun beberapa perbedaan Al-Quran dan hadis, yaitu Al-Quran merupakan mukjizat dari Adapun beberapa perbedaan Al-Quran dan hadis, yaitu Al-Quran merupakan mukjizat Nabi, sedangkan hadis bukanlah mukjizat. Yang kedua adalah Al-Quran pemeliharaannya oleh Allah dan atas dasar campur tangan manusia, sedangkan hadis terpelihara namun pemeliharanya tidak seperti Al-Quran. Salah satu surah dalam Al-Quran yaitu Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat, sedangkan hadis tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Bagaimana lafal dan makna Al-Quran dan hadis tersebut? Lafal dan makna Al-Quran itu dari Allah, sedangkan hadis ada dua, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi, sedangkan hadis nabawi makna dan lafalnya berdasarkan wahyu Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, dianggap atau dinilai ibadah, sedangkan membaca hadis tidak dinilai ibadah, kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama ada bayan takrir, yang kedua ada bayan tafsir, dan yang ketiga itu bayan tasri'i, di mana bayan tafsir ini merupakan hadis yang memperinci dan memperkuat isi Al-Quran. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan mata kaki." Adapun hadis yang memperinci dalam ayat tersebut, Rasulullah SAW berkata, "Tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berudu." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Jadi maksudnya adalah ketika kita akan melaksanakan sholat tapi tidak berudu ataupun wudunya terburu-buru, tidak sesuai dengan syariat, maka dapat dikatakan sholatnya tidak sah. Contoh lain dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, diperintahkan untuk berpuasa, yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, khususnya pada bulan Ramadan, kecuali yang tidak berakal atau gangguan jiwa, wanita haid dan nifas, dan orang dalam keadaan sakit maupun orang sudah lansia atau sepuh. Tetapi untuk wanita yang sedang mengalami haid dan nifas dan orang yang sakit, wajib untuk membayar fidyah dan muqadonya. Yang kedua adalah bayan tafsir, di mana hadis yang menafsirkan isi Al-Quran. Bayan tafsir ini dibagi menjadi 3, yaitu tafsir al-mujmal, taksis al-am, dan taksyid al-mutlaq. Yang pertama ada tafsir al-mujmal, di mana hadis yang memperinci Al-Quran secara global atau menyeluruh. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwa memerintahkan kaum mukmin untuk sholat. Hadis pun menafsirkan isi Al-Quran tersebut bahwa sholatlah sebagai engkau melihatku sholat. Maksudnya adalah kita sebagai hamba Allah selaku umat Islam
wajib untuk melaksanakan sholat, karena sholat termasuk salah satu rukun Islam. Apabila tidak melaksanakannya, berdosa, dan apabila tertidur atau lupa tanpa disengaja, wajib untuk qada sholat. Yang kedua adalah taksis al-am, di mana hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, taksyid al-mutlak, di mana hadis yang membatasi ayat Al-Quran secara mutlak. Contoh bayan tafsir ini adalah penjelasan Nabi Muhammad terhadap hukum pencurian. Nabi pun pernah bercerita bahwa ia telah didatangi seseorang yang membawa pencuri. Lalu beliau pun memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Hadis di atas dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38 bahwa laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah bayan tasri'i, di mana hadis yang menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh hadis ini mengenai zakat fitrah dan hukum memakai sutra. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, yaitu 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik mereka atau hamba, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah pun pernah bersabda bahwa diharamkan memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dan dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya adalah ketika ada kaum laki-laki yang memakai perhiasan ataupun tindik di telinganya ataupun perhiasan emas itu ataupun pakaian. Contoh bayan tafsir ini adalah penjelasan Nabi Muhammad terhadap hukum pencurian, di mana Rasulullah telah didatangi seseorang yang membawa pencuri, lalu beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38 bahwa laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Tetapi hadis riwayat Muslim pun pernah berkata bahwa tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Yang ketiga adalah bayan tasri'i, di mana hadis yang menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh hadis ini mengenai zakat fitrah dan hukum memakai sutra. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, yaitu 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, baik laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dan dulu tuh Rasulullah tuh pernah bersabda juga bahwa diharamkan memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita. Dan Rasulullah pun pernah bersabda diharamkan memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Unzur mangkola walatang zur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.